Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 semester 7 pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Widi Taurus S, SE, MSN. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Nova Karisma dengan NIM 2162034, yang kedua ada Verani Mufida dengan NIM 2162064, yang ketiga ada Kevi Bella Safitri dengan NIM 2162160, dan yang terakhir ada Virus Endawardani dengan NIM 2362050. Adapun penyampaian materi tentang ide bisnis ini akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan memaparkan bisnis yang kami jalankan, yaitu Bekalin Aja. Bekalin Aja adalah usaha catering yang menyediakan jasa makanan sehat dan bergizi untuk anak-anak sekolah. Kami juga fokus pada penyajian menu yang lezat dan menarik, yang dirancang khusus untuk mendukung kesehatan dan perkembangan anak, dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan juga tanpa pengawet. Bekalin Aja bertujuan untuk menjadi pilihan utama orang tua yang peduli terhadap gizi dan dari anak mereka. Visi dari usaha Bekalin Aja yaitu kami akan menjadi pelopor dalam pelayanan catering sehat untuk anak-anak yang memberikan kontribusi nyata pada kesehatan generasi mendatang. Dan juga ada visinya yaitu menyediakan makanan yang seimbang dan bergizi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang kedua ada mengedukasi orang tua dan anak-anak tentang pentingnya pola makanan sehat. Yang ketiga ada membangun kemitraan dengan sekolah untuk memudahkan akses orang tua dalam mendapatkan layanan kami. Sebelum membuat bisnis, kami juga telah menganalisis pasar terlebih dahulu, yang kemudian menciptakan poin yaitu potensi pasar. Potensi pasar kita akan mengadakan yaitu untuk kesadaran kesehatan, yang kedua untuk tren pasar dan juga dukungan dari pemerintah. Adapun target pasar yang akan kita laksanakan yaitu segmen usia anak berusia 6-12 tahun. Yang kedua ada lokasi geografis yaitu sekolah dasar di daerah perkantoran dengan konsentrasi orang tua yang sibuk dan memerlukan solusi psikis untuk anak mereka. Yang ketiga ada demografi yaitu orang tua dari kalangan menengah ke atas yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan anak mereka. Produk yang kami tawarkan yaitu dari produk utama ada menu harian sehat yaitu paket makanan lengkap mencakup nasi, lauk, sayur, dan buah. Yang kedua ada pilihan menu spesial yaitu menu mingguan yang bervariasi termasuk pilihan vegetarian dan bebas alergi. Yang ketiga ada snack sehat yaitu cemilan bergizi yang dirancang untuk meningkatkan energi dan daya konsentrasi anak. Adapun dari analisis persaingan yaitu kompetitor utama jasa catering konvensional yang sudah mapan dan menawarkan harga yang lebih murah. Yang kedua ada kualitas bahan. Bekalin Aja menggunakan bahan organik dan bebas dari pengawet. Yang ketiga ada menu variatif yaitu menawarkan menu yang menarik dan bervariasi setiap minggu. Yaitu yang selanjutnya ada kemitraan dengan sekolah yang kemudian akan memudahkan akses dan distribusi langsung ke sekolah-sekolah. Yang selanjutnya, yang terakhir ada tantangannya yaitu harga bahan organik yang lebih tinggi dapat mempengaruhi harga jual serta membangun brand awareness di tengah persaingan yang ketat. Analisis teknik dan operasional. Yang pertama ada lokasi, yaitu kita harus memilih lokasi yang strategis di Jombang yang dekat dengan beberapa sekolah dasar yang kemudian memudahkan kita dalam distribusi dan pengiriman yang tepat waktu. Yang kedua ada peralatan, yaitu kita harus menyediakan dapur yang lengkap, peralatan memasak modern untuk memastikan efisiensi dan kualitas. Yang kedua ada kendaraan pengantar yaitu mobil atau van dengan fasilitas penyimpanan makanan untuk menjaga kesegaran. Yang ketiga ada peralatan penyimpangan yaitu kulkas atau freezer untuk menyimpan bahan baku yang makanan jadi. Ya, yang terakhir ada sistem pemesanan yaitu platform digital untuk memudahkan pemesanan dan pelacakan pengiriman. Keunggulan produk yaitu bahan yang berkualitas, menggunakan bahan organik yang bebas pengawet memastikan kesehatan dan keamanan. Desain menu yang kreatif,
yaitu menyajikan makanan dengan tampilan yang menarik untuk meningkatkan selera makanan anak. Yang kedua ada yang gizi seimbang. Setiap menu dirancang oleh ahli gizi untuk memastikan kebutuhan nutrisi harian anak terpenuhi. Ada kemasan yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan bahan kemasan yang dapat didaur ulang untuk mendukung kelestarian lingkungan. Yang terakhir adalah layanan antar tepat waktu, yaitu pengiriman yang cepat tepat waktu ke sekolah, memastikan makanan selalu segar. Baik, untuk yang keempat adalah sumber daya manusia. Yang pertama, koki berpengalaman. Kedua, asisten dapur. Ketiga, staf pengantar. Keempat, tim manajemen. Kelima, supply. Untuk suplainya terdiri dari 3. Yang pertama, kerjasama dengan petani lokal untuk mendukung petani lokal untuk mendapatkan bahan organik segar. Yang kedua, suplai terpercaya yang menjaga kualitas bahan baku seperti daging, sayur, dan buah. Untuk yang terakhir, kontak rutin dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan stok dan kualitas bahan baku secara konsisten. Untuk berikutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada bahan baku produk. Di sini kita pakai bahan-bahannya mulai dari beras, daging ayam filet, tepung terigu, tepung bumbu serbaguna, tepung panir crispy, tepung maizena, telur, garam, lada bubuk, air, minyak, wortel, kol, saus sambal, mayones, plastik clip, sendok garpu plastik, paper ball, stiker logo, dan gas. Untuk jumlah barang, harga satuan, dan jumlahnya sudah tertera. Yang kedua ada biaya produksi atau pemasaran. Untuk iklan Instagramnya, kuantitas 1 bulan dengan budget 50.000. Food vlogger 1 orang dengan budget 500.000. Endorsement Instagram 1 orang dengan budget 750.000. Iklan TikTok 1 bulan dengan budget 1.300.000. Jadi totalnya 2.600.000 untuk biaya promosi atau pemasarannya. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung 4 orang dengan budget 500.000. Gaji manajer keuangan 2 orang dengan budget 2 juta rupiah. Gaji manajer pemasaran 1 orang dengan budget 1 juta rupiah. Gaji manajer produksi 1 orang dengan budget 1 juta rupiah. Jadi totalnya untuk biaya tenaga kerja 4.500.000 rupiah. Baik, untuk slide selanjutnya ada yang keempat, biaya overhead. Di sini wifi-nya 350.000, listrik dan air 1 juta, bahan bakar bensin dan motor 200.000, maka totalnya 1.550.000. Kemudian ada juga aktiva tetap berwujud. Yang pertama ada wajan, yang kedua sutil, yang ketiga capitan, yang keempat pisau, yang kelima cutting board, yang keenam sarung tangan anti panas, yang ketujuh kompor 2 tungku, yang kedelapan tabung gas, yang 9 rice cooker, yang 10 centong nasi, 11 kulkas, 12 botol saus, dan 13 timbangan digital. Dengan kuantitas, harga satuan, dan jumlah masing-masing, subtotalnya adalah Rp2.714.000. Untuk slide selanjutnya yang keenam ada aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama biaya HAKI dengan nominal 600.000. Yang kedua ada biaya sertifikat halal MUI dengan budgetnya 650.000, maka subtotalnya 1.250.000. Sumber pendanaan. Dana yang dikeluarkan untuk membiayai usaha kami yaitu dengan mengandalkan 2 sumber pendanaan. Porsi terbesar yaitu 80% dari dana yang dibutuhkan diperoleh melalui pinjaman dari bank dengan nilai sebesar Rp10.993.760. Sementara itu 20% sisa dari dana sebesar dipenuhi dengan menggunakan dana pribadi yang dimiliki para anggota yaitu senilai Rp2.748.440. Dengan demikian kami mengombinasikan pinjaman eksternal dan modal internal untuk memastikan bahwa usaha kami memiliki kecukupan dana dalam menjalankan operasional dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Harga pokok penjualan atau HPP
yaitu harga pokok produksi ditambah dari hasil HPP dikali keuntungan, maka Rp9.162 ditambah dengan hasil Rp9.162 dikali 100%, maka hasilnya yaitu Rp18.323 dibulatkan menjadi Rp19.000. Untuk slide selanjutnya yaitu di sini ada laporan laba atau rugi dengan uraian penjualan tahun 2024, 2025 hingga 2028. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya pemasaran, biaya gaji, cicilan bank, pajak 10% dengan nominal masing-masing yang tertera pada tabel berikut ini, maka laba bersih yang diperoleh di tahun 2024 adalah Rp5.069.314. Begitu seterusnya hingga tahun 2008 yaitu Rp11.681.404. Kemudian pada slide ini ada aliran kas. Di sini aliran kasnya ada cash flow, yaitu penjualan modal sendiri, modal pinjaman. Dengan modal sendiri saldo awalnya yaitu Rp2.748.440, modal pinjamannya Rp10.993.760. Jadi modal pinjamannya yang kita peroleh dari bank. Kemudian total cash inflow-nya maka Rp13.742.200. Cash outflow-nya terdiri dari investasi aktiva tetap yaitu sebesar Rp3.964.000, modal kerjanya Rp9.778.200. Kemudian di sini maka total cash outflow-nya pada saldo awal itu Rp13.742.200. Maka total cash flow-nya yaitu 0. Kemudian di tahun 2024 di sini sampai hingga estimasi untuk tahun 2028 yaitu cash flow-nya pada 2024 Rp4.876.514 hingga tahun 2028 cash flow-nya totalnya Rp39.108.090. Berikutnya ada break-even point, di mana break-even point pada kegiatan usaha ini ada di 1010 unit dengan nilai Rp19.193.739. Lalu, pada kegiatan analisa kelayakan usaha, yang pertama ada payback period atau PP. Setelah melakukan penghitungan dengan cermat, payback period usaha ini hanya memerlukan waktu 1 tahun 8 bulan untuk mengembalikan investasi awal tahun. Dan yang kedua ada average rate of return atau RR yang ada di angka 236%. Dan yang ketiga ada net present value atau NPV. Net present value pada kegiatan kami ada di angka Rp51.678.398 dengan menggunakan nilai tingkat diskonto 10%. Lalu ada internal rate of return. Melalui perhitungan dengan cermat, internal rate of return usaha ini ada di 81%. Artinya, maka setiap rupiah yang diinvestasikan dalam usaha ini akan menghasilkan pengembalian sebesar 81% per tahunnya. Berikutnya, ada Profitability Index atau PI dengan nilai 2,6. Artinya, setiap rupiah yang dihasilkan akan mengembalikan 2,6 rupiahnya. Lalu ada ROA, ROI, dan ROE serta RC ratio. Untuk ROA yang diukur melalui laba bersih dibagi total aset menunjukkan nilai 41%, sedangkan ROI yang diukur dari laba bersih dibagi total investasi menunjukkan nilai 143%. Untuk ROE yang diukur dari laba bersih dibagi dengan total ekuitas akan menunjukkan nilai 58%. Lalu sedangkan untuk RC rasio yang diukur dari hasil penjualan dibagi dengan total biaya menunjukkan nilai 1,16.
Berikutnya ada proyeksi pendapatan. Di tahun ini, tahun 2024, proyeksi kami pada per bulannya ada di 595 unit atau produk dengan harga 19.000, sehingga proyeksi pendapatan kami per tahun ada di angka Rp135.660.000. Lalu untuk tahun 2026 kami memiliki target per bulannya ada di 656 unit atau produk dengan harga Rp19.000 per produknya, sehingga proyeksi pendapatan kami ada di Rp149.565, dan di tahun 2028 target produk kami per bulan ada di 723 produk dengan harga Rp19.000 per produknya. Maka di tahun 2028 proyeksi pendapatan kami per tahun ada di nilai Rp164.895.578. Jadi kesimpulan dari video ini adalah Bekalin Aja adalah sebuah usaha catering makanan sehat yang ditujukan untuk anak sekolah dengan fokus menyediakan makanan bergizi, higienis, dan menarik bagi anak-anak. Usaha ini memiliki potensi besar untuk berkembang mengingat meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pola makan sehat bagi anak-anak, khususnya pada usia sekolah. Dengan menu yang variatif, harga kompetitif, serta strategis pemasaran yang efektif, Bekalin Aja dapat menjangkau pasar yang luas, terutama di lingkungan sekolah dan komunitas keluarga muda. Selain memberikan manfaat kesehatan bagi anak-anak, usaha ini juga menjanjikan keuntungan yang signifikan bagi investor. Potensi keuntungan berasal dari tingginya permintaan pasar, biaya operasional yang terukur, serta peluang ekspansi jangka panjang. Dengan manajemen yang baik dan inovasi berkelanjutan, Bekalin Aja dapat menjadi peluang investasi yang menjanjikan dan berkelanjutan. Sekian video presentasi dari kelompok 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.